Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak kota Surabaya, bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, Bu Indi dengar suaranya semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semoga anak-anak yang ada di rumah sehat selalu, keluarganya juga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, pagi ini sudah siap belajar belum? Sudah ya, tentunya sudah siap, sudah rapih, sudah mandi, pakai seragam, dan jangan lupa sarapan sebelum belajar. Oke? Nah, Bu Indi hari ini akan mengajak kalian belajar tentang pelestarian hewan. Oh iya, jangan lupa ya, perkenalkan, nama Bu Indi adalah Endi Purwatining Tias, berasal dari SDN Rungkut Menanggal 1 Surabaya. Kita ketemu lagi ya, panggil saja dengan Bu Indi. Oke, anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum berdoa kita jaga jarak dulu. Maksud Bu Indi adalah menjaga antara layar dengan mata agar kita selama pembelajaran daring ini tetap menjaga kesehatan mata. Kita atur dulu jaraknya agar sinarnya tidak terlalu berdampak pada mata kita. Sebelum itu siapkan dulu buku kalian, ada buku tema, buku tulis, ballpoint dan pensil. Jika ada hal-hal yang penting yang perlu kalian catat, segera dicatat, oke? Untuk belajar hari ini, kita ambil sikap sempurna, berdoa kepada Tuhan dengan khusyuk, agar pembelajaran hari ini mudah diterima dengan baik. Bu Indi hari ini akan memimpin doa ya, oke? Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan. Di tema berapa? Di tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Kemarin-kemarin kalian juga sudah belajar tentang hewan langka. Apa sih hewan langka itu? Iya, nanti kita akan bahas setelah ini ya. Nah, kalian, Bu Indi tahu anak hebat kelas 4 Kota Surabaya suka belajar. Kita hari ini akan belajar apa ya? Tapi sebelum kita belajar, Bu Indi mau dengar suara semangatnya anak kelas 4 Kota Surabaya. Masih ingat bukan kalau Bu Indi bilang, anak hebat kelas 4 Kota Surabaya bilang juara, seperti itu ya. Tangannya digenggam, kakinya dihentakkan kalau yang mau berdiri. Kalau yang duduk, tangannya aja yang digenggam dengan kuat, oke? Kita mulai ya. Anak hebat kelas 4 Kota Surabaya juara, luar biasa semuanya. Kita kembali ke sini. Nah, aku suka belajar. Yang pertama kita akan belajar tentang wawancara. Kemudian kita akan belajar tentang melestarikan hewan dan melestarikan tanaman. Wawancara, ada yang tahu nggak apa itu wawancara? Iya, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Nah, sebelum melakukan wawancara ini, kalian juga harus menyiapkan segala sesuatunya. Apa ya anak-anak? Iya, yang pertama kalian harus menentukan narasumbernya seperti gambarnya Bu Indi di sini ya. Nah, kemudian setelah ada narasumber, kalian harus telepon dulu janjian. Waktunya kapan, tempatnya di mana. Sebelum bertemu dengan narasumber, apalagi yang harus kalian lakukan? Kalian harus menyusun apa? Pinter, menyusun pertanyaan. Bagaimana caranya menyusun pertanyaan? Masih ingat ya? Adik Simba. Apa itu Bu adik Simba? Bukan adiknya harimau ya. Gitu bukan. Adik Simba itu singkatan anak-anak. A-nya adalah apa?
di. Di-nya itu di mana? K. K-nya kapan? Si. Si-nya siapa? M. Adik sim. M. M-nya mengapa? Ba-nya bagaimana? Jadi itu adalah rumusan untuk kalian menyusun pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Nah, di sini setelah melakukan wawancara anak-anak, kalian juga harus menyusun sebuah laporan. Berarti tidak serta-merta kalau sudah melakukan wawancara, bertemu narasumber, kemudian datanya dibiarkan begitu saja. Bagaimana ya caranya menyusun laporan ini? Coba kita simak hari ini. Nah, ini Bu Indi sudah rangkumkan untuk anak hebat kelas 4 Kota Surabaya. Ini adalah format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu berisi apa ya? Latar belakang itu berisi tentang menuliskan alasan melakukan wawancara. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Menulis topik wawancaranya. Apa yang kalian tulis di situ? Yang keempat adalah waktu dan tempat kegiatan. Menulis waktu dan tempat wawancara. Seperti tadi yang Bu Indi jelaskan di depan, itu bisa dikomunikasikan dengan narasumber. Nah, yang 1 sampai 4 kalian harus siapkan sebelum melakukan apa? Pintar, melakukan wawancara. Jadi sebelumnya harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian format yang kelima adalah laporan hasil wawancara. Di sini ada menuliskan narasumber, kemudian pewawancara. Masih ingat ya, pewawancara itu apa? Pewawancara adalah orang yang menanya kepada narasumbernya tadi. Selanjutnya adalah hasil wawancara. Ini bisa kalian rangkum setelah melakukan kegiatan wawancara. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini, semua dari runtutan yang sudah kalian lakukan diberi kesimpulan. Apa tujuan kalian melakukan wawancara? Nah, anak hebat Kota Surabaya, hari ini Bu Indi tidak sendirian loh. Bu Indi di sini ditemani oleh siapa ya, mau tahu? Nanti kita panggil ya, Bu Indi ditemani oleh Siti. Kita panggil ya, Siti. Siti, tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, tadi kita kan memanggil Siti. Apa yang akan kita lakukan? Coba kita panggil lagi ya Siti, karena Bu Indi tidak sendirian hari ini. Siti, Siti. Nah, ini dia Siti. Nah, hai teman-teman, saya hari ini tidak sendirian. Saya bersama Bunda. Nah, halo Siti, halo Bu Indi. Iya, di sini Siti mau melakukan kegiatan apa? Wawancara. Wawancara bersama siapa? Wawancara bersama bundanya. Nah, jadi kalian simak baik-baik ya. Siti sudah melakukan segala kegiatan yang Bu Indi tulis tadi di awal. Oke, teman-teman simak ya. Yang bilang Bu Indi aja ya Siti. Oke, nah anak-anak hebat Kota Surabaya, kita simak wawancara yang dilakukan Siti dengan bundanya. Oke, Bunda, apa nama tanaman ini Bunda? Ini tanaman suru Siti. Mengapa suru ada yang warnanya merah? Iya, suru itu ada beberapa jenis Siti, bukan hanya yang warna merah dan warnanya hijau. Bu Indi geser ya, yang warna hijau. Oke. Nah, kemudian Bunda, iya Siti, apa sih bedanya yang warna merah sama yang warna hijau? Ini nih, sini Bunda kasih tahu ya. Kalau bedanya, jika suru merah itu dibentuk batangnya.
batangnya lebih bulat daripada yang warna hijau, Siti. Iya, Bunda. Suruh merah sama suruh hijau memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Suruh merah dapat menyembuhkan diabetes, kolesterol, Siti. Nutrisinya juga dapat mengurangi resiko tekanan darah tinggi, stroke, dan serangan jantung. Wah, Bunda, banyak sekali manfaatnya ya suruh merah. Iya, Siti. Ini kita harus merawat dan menjaga tanaman karena kita memiliki hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Iya, Bunda, mulai sekarang Siti akan rajin merawat tanaman karena sehat dan banyak manfaatnya, juga bisa bikin rumah kita dingin, Bunda. Iya, Siti pintar. Nah, anak-anak, itu adalah yang wawancara yang sudah dilakukan Siti dengan bundanya. Oke, kemudian Siti juga tidak berhenti dari situ saja. Siti juga melakukan kegiatan laporan hasil wawancara. Betul kan, Siti? Betul, Bu Indi. Teman-teman, saya sudah menulis laporannya. Saya akan membacakannya ya. Ayo kita simak. Nah, ini adalah laporan yang Siti tulis, teman-teman. Latar belakang yang nomor 1. Saya siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Itu latar belakang yang saya ambil. Yang kedua adalah maksud dan tujuan, anak. Teman-teman, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut, memperdalam pemahaman kami tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggal saya yang meliputi karakteristik, kemudian tempat hidupnya, hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah topik wawancara. Nah, topiknya adalah saya ambil tumbuhan di sekitar. Waktunya hari Senin, kemudian pukul 7, tempatnya di rumah karena saya wawancara dengan ibu, teman-teman. Yang kelima, narasumbernya adalah Bunda Siti, kemudian pewawancaranya adalah saya, Siti. Kemudian hasil wawancaranya, saya melakukan hari Senin jam 7 dan saya melakukan wawancara pada Bunda tentang tumbuhan di sekitar kita. Kesimpulannya, teman-teman, kita harus merawat dan menjaga tanaman karena kita memiliki hak dan kewajiban. Demikian Bu Indi laporan hasil wawancara saya. Siti luar biasa mewakili anak hebat kota Surabaya kelas 4. Oke, terima kasih Siti. Siti boleh duduk dulu sekarang ya. Nah, itu teman-teman, anak-anak hebat kelas 4 kota Surabaya, itu adalah contoh wawancara dan hasil yang dilakukan oleh Siti. Selanjutnya, setelah kita mengenal tentang hewan, kalau ada hewan pasti ada tumbuhan. Kalau ada, jika ini, hari ini, Siti tahu dong, ya. Siti Bu Indi ajakin belajar lagi ya. Di sini ada hewan apa? Harimau. Di sini ada cendrawasih, ada komodo, ada gajah, dan ada badak bercula 1. Bu Indi juga punya teman baru ini. Dia Edo. Bu Indi, itu bagaimana cara melestarikan hewan langka? Bagaimana ya? Coba, Edo tahu nggak hewan langka itu apa? Hewan langka itu hewan yang hampir punah, Edo. Nah, itu dia jumlahnya sangat sedikit. Tapi kita harus melestarikannya. Bagaimana caranya ya Bu Indi? Ini adalah caranya, Edo. Perhatikan dulu ya, duduk di sini. Nah, ini adalah caranya anak-anak. Yang pertama adalah kita melestarikan hewan langka. Tujuannya agar apa? Tidak mengalami kepunahan. Kemudian, kelestarian hewan langka sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, sebagai warga negara yang baik,
kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan langka. Selanjutnya, dengan melindungi hewan langka, oke, sebentar ya. Oke, tadi kita ada 3 ya. Nah, dengan melindungi hewan langka, kita dapat apa? Ternyata kita juga dapat imbal balik jika kita melindungi hewan langka ya. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Jika ada salah satu hewan yang punah, maka ekosistemnya tidak seimbang anak-anak. Kalau tidak seimbang, maka kehidupan kita kurang baik. Kemudian selanjutnya ada keanekaragaman hayati yang bisa kita pelajari. Selanjutnya kebutuhan untuk pangan, obat-obatan. Nah, next di sini ada beberapa upaya untuk melakukan atau menjaga hewan langka ini tadi. Apa habis ini selanjutnya anak hebat? Oke, kita tunggu ya apa saja setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, semuanya masih semangat? Masih dong. Kalau Bu Indi bilang, anak kelas 4 kota Surabaya bilang apa? Juara. Oke, setelah kita tahu tadi upayanya, kemudian sekarang ada tempat-tempat untuk pelestarian hewan langka. Sudah pada kesana belum? Pernah kesana? Kita lihat ya. Yang pertama ada Suaka Marga Satwa. Yang kedua ada cagar alam, yang ketiga ada kesayangan kita kebun binatang, yang keempat ada taman nasional. Kita lihat, Suaka Marga Satwa adalah Suaka Marga Satwa ini dia ada di ujung kulon. Nah, di sini ada petanya, bisa kalian lihat petanya. Di situ ada warna orange, ada banteng. Di sana dinamakan apa? Ujung Kulon Warisan Budaya. Di sana dia menjaga, merawat dan mengembangbiakan hewan yang di salah satunya adalah badak bercula 1, anak hebat. Yang kedua adalah cagar alam. Cagar alam ini dia ada tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang khas. Dia dikembangkan secara alami di sana, di habitatnya. Ini, ada yang tahu bunga apa? Ada bunga Rafflesia arnoldi. Dia terbesar berada di Sumatera Barat. Itu petanya yang warna hijau. Oke, kemudian yang kedua ada apa ya? Nah, apa coba? Apa ini? Coba Bu Indi dengar suaranya. Oke, pintar semuanya. Udah pernah kesini semua ya. Di sini Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya itu adalah suatu tempat atau wadah yang berbentuk taman atau ruang terbuka hijau atau jalur hijau yang menjadi tempat untuk berkumpulnya atau memelihara kesejahteraan satwa liar. Umumnya diatur dalam penyelenggaraan lembaga konservasi ex situ. Apa Bu Indi ex situ itu? Nah, coba lihat. Ex situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitatnya. Kayak di kebun binatang ini tadi. Di sini ada jerapah, di sini ada komodo kecil, di sini ada gajah. Jadi dia dikelompok-kelompokkan. Itu namanya apa? Ex situ, di luar habitatnya. Pintar, sudah mengerti ya? Kalau ada ex situ pasti ada lawannya nih anak-anak. Ada in situ. Apa in situ? Kalau ex itu tadi di luar habitatnya, kalau in berarti pintar, di dalam habitatnya. Selanjutnya, ini adalah Taman Nasional. Wah, udah tahu ya gambarnya? Nih ada yang bergerak menuju kalian. Wah, itu adalah komodo. Taman nasional ini hampir mirip dengan cagar alam.
Di kawasan ini ada tumbuhan, sama hampir mirip sama cagar alam. Ada hewan dan ekosistem yang khas. Jadi pengertiannya hampir mirip dengan cagar alam anak-anak. Bedanya, kalau taman nasional masih boleh dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, rekreasi, pariwisata. Ada yang mau ke Pulau Komodo? Iya, semuanya mau ya. Nanti Bu Indi juga mau lihat di sana. Ini kita lihat dulu dalam petanya ya. Ini petanya ada Komodo National Park. Dia Komodo, ini pulaunya di sana khusus Komodo gitu ya. Nah, anak-anak, kemudian semuanya sudah luar biasa hebat. Dari awal kita belajar, ada yang manggil Bu Indi ternyata di sini. Ini nih, Bu Indi. Iya Siti ini sudah belajar hebat. Bu Indi, kalau di Komodo tadi berarti kita itu jumlahnya sudah sedikit ya Bu Indi? Iya, Komodo masuk di Taman Nasional karena dia termasuk hewan langka anak-anak. Jadi kemarin Bu Indi membaca sebuah koran. Ternyata Komodo itu populasinya semakin sedikit. Dan apa? Itu kita harus menjaganya. Kenapa Bu Indi harus dijaga? Kalau tidak dijaga, ekosistem kita itu jadi tidak seimbang. Maksudnya bagaimana Bu Indi ekosistem tidak seimbang? Jadi misalnya anak hebat kelas 4 Kota Surabaya ingat ya, yang namanya piramida makanan. Ada tumbuhan, ada konsumen 1, ada konsumen 2, dan ada konsumen 3. Jika tumbuhan dimakan oleh apa? Pinter, dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular, kemudian nanti ular dimakan lagi sama burung elang. Jika misalnya burung elang itu punah ya, nggak ada, maka nanti populasi ular semakin banyak. Kalau populasi ular semakin banyak, tikusnya dimakan banyak karena dia ada di konsumen 2. Tikusnya dimakan banyak oleh ular, maka populasi tikus semakin sedikit. Kalau populasi tikus semakin sedikit, jadi seimbang tidak kehidupan di dunia ini? Tentu tidak anak hebat. Maka itu kita harus menjaga kelestarian baik tumbuhan maupun hewan. Siti mengerti? Mengerti. Bu Indi tarik kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Siti kembali ke tempatnya. Nah, anak hebat kelas 4 Kota Surabaya, hari ini kita sudah belajar tentang wawancara. Tadi kegiatan tanya jawab 2 orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Kemudian di format penulisan laporan hasil wawancara ada 6. Latar belakang, maksud dan tujuan, waktu dan tempat, laporan hasil wawancara dan kesimpulan. Yang terakhir, ketiga, seperti yang sudah Siti tanya tadi, kita memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga hewan langka. Kemudian tugas kalian hari ini anak hebat Kota Surabaya, kalian melakukan wawancara yang seperti dilakukan Siti dengan Bunda di rumah. Oke, di sini kamu bisa memilih tumbuhan atau hewan, seperti itu ya. Nah, kemudian kalian menulis sebuah laporannya seperti yang sudah Siti tulis tadi di depan. Kalian tulis, jangan lupa sebelum melakukan wawancara kalian melakukan sebuah persiapan dengan apa tadi? Adik Simba, menulis pertanyaan-pertanyaannya dengan adik Simba. Oke, semuanya sudah mengerti? Bu Indi mau dengar semangatnya. Kalau Bu Indi bilang anak hebat kelas 4 Kota Surabaya, mohon maaf, anak kelas 4 Kota Surabaya juara. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.